Fisioterapis ahli pertama. 1. Menurut Kepmenaker nomor 49 tahun 2018, apa yang dimaksud dengan SKKNI fisioterapi? A. Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia untuk Fisioterapi. B. Sistem Kompetensi Kesehatan Nasional Indonesia untuk Fisioterapi. C. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Fisioterapi. D. Sistem Kualifikasi Kesehatan Nasional Indonesia untuk Fisioterapi. E. Standar Kinerja Kerja Nasional Indonesia untuk Fisioterapi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa SKKNI Fisioterapi adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Fisioterapi, yang merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan fisioterapis. 2. Seorang fisioterapis ahli pertama ingin mengembangkan kompetensinya sesuai SKKNI Fisioterapi. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan unit kompetensi dalam SKKNI Fisioterapi? A. Melakukan pemeriksaan fisioterapi. B. Menegakkan diagnosis fisioterapi. C. Melakukan intervensi fisioterapi. D. Melakukan evaluasi hasil fisioterapi. E. Melakukan bedah ortopedi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa SKKNI Fisioterapi mencakup kompetensi inti fisioterapi seperti pemeriksaan, diagnosis, intervensi, dan evaluasi. Melakukan bedah ortopedi bukan termasuk dalam kompetensi fisioterapis sesuai SKKNI. 3. Berdasarkan Permenkes 65 tahun 2015, apa tujuan utama dari standar pelayanan fisioterapi? A. Meningkatkan pendapatan fisioterapis. B. Menjamin mutu pelayanan fisioterapi. C. Membatasi jumlah pasien fisioterapi. D. Mengurangi biaya pelayanan fisioterapi. E. Mempercepat waktu pemulihan pasien. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tujuan utama standar pelayanan fisioterapi adalah untuk menjamin mutu pelayanan fisioterapi yang diberikan kepada masyarakat, serta melindungi masyarakat dari praktik fisioterapi yang tidak sesuai standar. 4. Seorang fisioterapis ahli pertama sedang menerapkan standar pelayanan fisioterapi dalam praktiknya. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam komponen standar pelayanan fisioterapi menurut Permenkes 65 tahun 2015? A. Persyaratan. B. Sarana dan prasarana. C. Pengawasan. D. Pencatatan dan pelaporan. E. Pembiayaan pasien. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komponen standar pelayanan fisioterapi meliputi persyaratan, sarana dan prasarana, pengawasan, serta pencatatan dan pelaporan. Pembiayaan pasien tidak termasuk dalam komponen standar pelayanan. 5. Menurut Permenkes 80 tahun 2013, apa yang dimaksud dengan Surat Tanda Registrasi Fisioterapis atau STRFT? A. Surat Izin Praktik Fisioterapis. B. Bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik fisioterapi. C. Sertifikat kompetensi fisioterapis. D. Surat rekomendasi dari organisasi profesi fisioterapi. E. Bukti keanggotaan asosiasi fisioterapis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa STRFT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik fisioterapi di seluruh Indonesia, yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapis yang telah memenuhi persyaratan. 6. Seorang fisioterapis ahli pertama baru saja lulus dan ingin membuka praktik mandiri.
Berdasarkan Permenkes 80 tahun 2013, apa yang harus dimiliki terlebih dahulu sebelum mengajukan surat izin praktik fisioterapis atau SIPF? A. Sertifikat kompetensi. B. Surat tanda registrasi fisioterapis atau STRFT. C. Rekomendasi organisasi profesi. D. Ijazah pendidikan fisioterapi. E. Surat keterangan sehat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sebelum mengajukan SIPF, seorang fisioterapis harus memiliki STRFT terlebih dahulu sebagai bukti telah memenuhi persyaratan dan memiliki kewenangan untuk menjalankan praktik fisioterapi. 7. Dalam Kode Etik Fisioterapi Indonesia, prinsip apa yang mewajibkan fisioterapis untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya? A. Beneficence. B. Non-maleficence. C. Autonomy. D. Justice. E. Professional excellence. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip professional excellence dalam Kode Etik Fisioterapi Indonesia mewajibkan fisioterapis untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya guna memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. 8. Seorang fisioterapis ahli pertama menghadapi dilema etik saat menangani pasien dengan kondisi yang di luar kompetensinya. Berdasarkan Kode Etik Fisioterapi Indonesia, tindakan apa yang seharusnya dilakukan? A. Tetap menangani pasien untuk menambah pengalaman. B. Merujuk pasien ke fisioterapis lain yang lebih kompeten. C. Menolak pasien tanpa memberikan alasan. D. Melakukan tindakan fisioterapi tanpa informed consent. E. Mengabaikan kondisi pasien dan fokus pada aspek lain. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Kode Etik Fisioterapi Indonesia mengharuskan fisioterapis untuk merujuk pasien ke praktisi yang lebih kompeten jika kondisi pasien berada di luar kompetensinya, demi keselamatan dan kepentingan terbaik pasien. 9. Berdasarkan SKKNI Fisioterapi, apa yang dimaksud dengan workplace assessment dalam konteks pengembangan kompetensi fisioterapis? A. Penilaian kinerja tahunan oleh atasan. B. Evaluasi kepuasan pasien terhadap pelayanan fisioterapi. C. Pengukuran kompetensi fisioterapis dalam situasi kerja nyata. D. Uji teori tentang prosedur fisioterapi. E. Pemeriksaan kelengkapan sarana dan prasarana fisioterapi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa workplace assessment dalam SKKNI Fisioterapi merujuk pada pengukuran kompetensi fisioterapis dalam situasi kerja nyata, untuk memastikan bahwa fisioterapis mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan sesuai standar yang ditetapkan. 10. Seorang fisioterapis ahli pertama ingin menerapkan standar pelayanan fisioterapi dalam praktiknya. Menurut Permenkes 65 tahun 2015, apa yang harus dilakukan dalam tahap evaluasi pelayanan fisioterapi? A. Menetapkan diagnosis fisioterapi. B. Melakukan pemeriksaan fisik. C. Memberikan edukasi kepada pasien. D. Mengukur perubahan status kesehatan pasien. E. Merancang rencana terapi jangka panjang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam tahap evaluasi pelayanan fisioterapi, fisioterapis harus mengukur perubahan status kesehatan pasien untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan. 11. Berdasarkan Permenkes 80 tahun 2013, apa konsekuensi bagi fisioterapis ahli pertama yang melakukan praktik tanpa memiliki SIPF? A. Denda administratif. B. Pencabutan STRFT. C.
Peringatan tertulis. D. Sanksi pidana. E. Kewajiban mengikuti pelatihan ulang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Permenkes 80 tahun 2013, fisioterapis yang melakukan praktik tanpa memiliki SIPF dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Dalam penerapan SKKNI fisioterapi, seorang fisioterapis ahli pertama harus mampu melakukan asesmen fungsional. Apa yang dimaksud dengan asesmen fungsional dalam konteks ini? A. Pengukuran kekuatan otot pasien. B. Evaluasi kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. C. Pemeriksaan range of motion sendi. D. Analisis pola jalan pasien. E. Pengukuran tanda-tanda vital pasien. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asesmen fungsional dalam SKKNI fisioterapi merujuk pada evaluasi kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yang mencakup penilaian terhadap keterbatasan aktivitas dan partisipasi pasien dalam konteks lingkungan dan peran sosialnya. 13. Seorang fisioterapis ahli pertama menghadapi situasi di mana pasien menolak rencana terapi yang telah disusun. Berdasarkan Kode Etik Fisioterapi Indonesia, apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Memaksa pasien untuk mengikuti rencana terapi. B. Mengabaikan keberatan pasien dan melanjutkan terapi. C. Menghormati keputusan pasien dan mendiskusikan alternatif terapi. D. Merujuk pasien ke fisioterapis lain tanpa penjelasan. E. Menghentikan pelayanan fisioterapi secara sepihak. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Kode Etik Fisioterapi Indonesia menekankan prinsip otonomi pasien. Fisioterapis harus menghormati keputusan pasien dan mendiskusikan alternatif terapi yang dapat diterima oleh pasien, sambil tetap memberikan informasi yang cukup tentang risiko dan manfaat setiap pilihan. 14. Berdasarkan Permenkes 65 tahun 2015, apa yang dimaksud dengan informed consent dalam pelayanan fisioterapi? A. Persetujuan pasien untuk membayar biaya terapi. B. Kesediaan pasien untuk mengikuti jadwal terapi. C. Persetujuan tindakan fisioterapi setelah mendapat penjelasan. D. Izin dari keluarga pasien untuk melakukan tindakan fisioterapi. E. Rekomendasi dari dokter untuk melakukan fisioterapi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa informed consent adalah persetujuan tindakan fisioterapi yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat penjelasan lengkap mengenai tindakan fisioterapi yang akan dilakukan, termasuk tujuan, manfaat, risiko, dan alternatif tindakan. 15. Seorang fisioterapis ahli pertama diminta untuk melakukan penelitian terkait efektivitas teknik fisioterapi baru. Menurut SKKNI Fisioterapi, apa aspek penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian tersebut? A. Menggunakan metode penelitian yang paling mudah. B. Memprioritaskan hasil yang menguntungkan profesi fisioterapi. C. Memastikan kerahasiaan data pasien dan etika penelitian. D. Melibatkan sebanyak mungkin subjek penelitian tanpa batasan. E. Mempublikasikan hasil penelitian tanpa melalui proses peer review. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam melakukan penelitian, SKKNI Fisioterapi menekankan pentingnya memastikan kerahasiaan data pasien dan mematuhi etika penelitian. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak subjek penelitian, informed consent, dan integritas ilmiah dalam proses penelitian.